Dalam memilih teman, kita disarankan untuk tidak membeda-bedakan seseorang, terutama berdasarkan rasial, agama, dan status sosialnya. Memiliki teman yang baik tentu sangatlah penting dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan dirimu terlalu larut dalam kesendirian dan kemudian hanya akan membuat kamu menjadi pribadi yang suka menyendiri dan tidak mau membaurkan diri dalam kehidupan sosial. Apakah sebaiknya kita hanya berteman dengan orang yang sebaya? Pada dasarnya, kamu bisa berteman dengan siapa saja dengan berbagai latar usianya, termasuk yang usianya lebih tua. Yang pertama, lebih mampu bersikap dewasa. Kedewasaan memang tidak bisa diukur hanya dari usia saja. Namun berdasarkan pengalaman pribadi dalam menemukan jati diri dan bagaimana selama ini memandang kehidupan yang dia jalani dalam sehari-harinya. Kedewasaan biasanya lahir dari pergaulan yang hidup karena sikap saling memberikan support secara sehat dan dukungan yang tulus dari orang-orang terdekat. Sikap dewasa akan sulit didapatkan dari seseorang yang masih dalam usia labil di mana tidak mampu dalam mengontrol emosi dan sikap egonya. Yang kedua, lebih mampu mengontrol emosi. Seseorang yang sulit mengontrol emosinya hanya akan membuat luka kepada orang lain, terutama ketika datang di saat yang tidak bisa diduga dan dikendalikan sebelumnya. Jangan biarkan emosi merenggut semua yang kamu sayangi karena sikap kurang dewasa dalam melihat sebuah masalah dengan sudut pandang yang tepat. Seseorang yang sudah dewasa sejak usia biasanya lebih mampu mengontrol emosi ketimbang darah muda yang masih belum matang dalam mengukur tingkat egonya terhadap orang lain. Berteman dengan orang yang mampu mengontrol emosinya akan memberikan pembelajaran terutama ketika telah menjalani pertemanan yang lama dan dekat selama ini. Yang ketiga, dapat memberi nasihat. Seseorang yang dewasa akan lebih mudah dalam melihat kehidupan dan arah yang positif, serta tidak gegabah dalam menyalahkan keadaan yang selama ini terjadi padanya. Karena itulah, mereka yang mampu berpikir jernih dalam menghadapi dunia ini akan lebih mudah dalam memberikan arahan dan nasihat untuk dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik untuk kedepannya. Teman yang lebih tua akan dapat mengarahkan dan memberikan nasihat karena dari pengalaman hidupnya. Ia juga lebih tahu akan kondisi kehidupan. Ia juga dapat memberikan motivasi dalam menjalani keseharian kamu. Yang keempat, tidak menyukai konflik. Konflik yang terjadi kerap dialami beberapa lingkaran pertemanan yang masih dalam gejolak rasa ingin menang sendiri. Sikap seperti ini seharusnya mampu dihindari dari pertemanan yang lebih mengutamakan kedamaian dan rasa ingin selalu menyayangi satu sama lainnya. Seseorang yang sudah dewasa akan lebih dianggap mudah untuk mengayomi seseorang yang berusia masih muda dan membutuhkan banyak kesabaran, terutama ketika menyangkut masalah emosi dan pengendalian diri. Yang kelima, menjaga pertemanan tetap awet. Pertemanan yang awet membutuhkan kesadaran dari masing-masing pihak untuk tetap bisa bersama dalam satu tujuan. Bagaimanapun, tujuan dari menciptakan lingkaran pertemanan adalah agar ada sikap saling membutuhkan satu sama lain dan lebih menyadarkan kita bahwa tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Pertemanan yang awet hanya bisa terjadi ketika adanya kesadaran untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri dan tetap bersama meski apapun yang terjadi dapat dengan mudah menggoyahkan kebersamaan. Itulah beberapa pembelajaran yang bisa dipetik dari teman yang usianya lebih tua. Selain mampu menjadi contoh yang baik untuk lingkaran pertemanan yang masih muda, berteman dengan seseorang yang lebih tua akan lebih mudah dalam menciptakan sebuah keharmonisan dalam pertemanan. Semoga bermanfaat.